Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, perkenalkan aku Zufar dari Lab Pemrograman. Di sini aku mau apa ya? Pamer skill, salah. Lebih tepatnya materi tentang Arduino fundamental. Jadi itu Arduino itu apa? Fungsi Arduino itu kebanyakan buat apa? Terus kita nanti demo kecil-kecilan Arduino gitu. Jadi kita punya apa itu Arduino? Arduino apa sih? Ada yang tahu nggak di sini? Arduino itu apa? Uno. Itu kartu. Oke. Mungkin banyak orang yang belum tahu atau mungkin taunya Arduino itu kayak semacam alat ya. Arduino itu sebenarnya itu papan elektronik yang open source yang menggunakan chip dari perusahaan Atmel yang berjenis AFR. Nah, sebelum Arduino pun tuh sudah ada sebenarnya namanya microcontroller. Microcontroller ini kayak CPU-nya gitu. Jadi kayak kita pakai CPU-nya untuk kayak menjalankan sebuah rangkaian elektronik. Jadi kayak dia bisa kita buat mengeluarkan outputan, inputan atau apa gitu. Jadi kayak otaknya gitu IC atau microcontroller ini. Sebelum Arduino itu ada platform, sebelumnya ada platformnya dulu namanya AFR. AFR itu punyanya Atmel itu kebetulan dia itu bahasa pemrogramannya sama, C++. Juga bisa pakai bahasa basic juga kalau di Atmel itu. Tapi kekurangannya ketimbang dengan Arduino itu dia eh, library-nya dikit atau mengharuskan kita tuh membuat library sendiri. Sedangkan Arduino tuh dia itu kayak paket mudahnya gitu, kayak Arduino bootloader-nya, paket mudahnya, terus udah dikasih sama library-nya. Jadi kayak Arduino itu versi lebih simpelnya gitu daripada AFR gitu. Nah, ini kita jelasin port-port yang ada di Arduino untuk pengenalan aja, soalnya aku alatnya kebetulan nggak ada. Jadi kita tuh di Arduino itu bisa ngapain aja sih gitu. Jadi Arduino itu bisa baca analog. Jadi analog seperti kayak sebelumnya tuh ada pembaca suhu. Pembaca suhu itu ada yang analog. Kalau mau pakai yang analog itu dia di pin A0 sampai A5 gitu. Terus Boleh zoom nggak? kalau di zoom, Nggak kelihatan aku. nah ini dia. Nah, pin ini digunakan untuk membaca rangkaian yang analog. Kalau kalian tahu eh, potensio, R variable, apa R variable itu ya, resistor variabel gitu, nanti bacanya dari sini gitu. Kita bisa ngatur kayak berapa eh, kalau di ini kalau ada kayak volume gitu, kita berapa volume yang bisa kita atur gitu, atau bagaimana kita bisa menggunakan suhu itu kan eh, dinamis kan, jadi ada yang harus pakai analog gitu. Nah, selain itu port ini juga bisa digunakan untuk digital juga. Jadi port digital tuh ya yang ini port digital include dengan port analog juga. Jadi analog ini bisa berubah juga jadi port digital. Terus kita punya power source 5 volt, kalau ada ground, ada voltase input ini buat kalau kalian mau pakai baterai di Arduino. Terus di sini kan ada yang tulisannya PWM ya. PWM ini kalau kalian mau pakai buat servo, servo itu wajib pakai PWM. Atau kalau kalian mau pakai motor DC, kecepatan motor DC-nya mau diatur, wajib pakai PWM gitu. Kalau PWM ini dia Apa-apa? kalau
PWM ini dia itu PWM itu kan dia bisa ngasilin arus yang kita mau gitu. Jadi cocok buat motor DC atau servo gitu. Ada pin 13 nih, ada pin khususnya. Soalnya pin 13 tuh dikasih LED. Jadi kalau kalian mau ngetes pin gitu bisa di pin 13. Pinnya hidup atau enggak ada LED-nya di situ. Ini. Oke. Fungsi Arduino. Jadi Arduino tuh banyak banget kalau mungkin kalian banyak dengar sistem hidroponik menggunakan IoT Arduino atau kayak itu ya Arduino itu dirancang untuk kayak sistem-sistem yang sekiranya bisa membantu kita dalam kehidupan lah gitu. Jadi tapi juga kita bisa buat kok kayak mainan dari Arduino atau simpelnya itu kayak sistem yang mungkin kalau orang bilang kayak dummy atau mainan aja gitu, tapi bisa ngasah kita untuk belajar di kayak rangkaian elektronika gitu. Jadi kalau kita bisa kayak kita buat line follower gini, line follower ini dia ngikuti jalur hitam gitu. Jadi jalur hitam. Jalur yang sudah dikasih di ininya, jadi nanti dia ngikuti jalurnya. Terus ada 3D printer, ya 3D printer itu juga bisa dibuat dari Arduino. Cuman sekarang backend-nya itu dia pakai Raspberry Pi sih kalau untuk 3D printer sekarang. Terus sama kayak running tech kalau kalian di masjid atau musola gitu, sekarang kan keren tuh ada kayak apa namanya jam yang dia ganti-ganti ganti-ganti tampilan atau gimana gitu. Jadi bisa pakai Arduino gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Tanya dong. Berarti yang apa kayak port-port kan digital, analog kan itu ada banyak kan. Itu berarti gak iso ngawur ya. Kalau port ya, kita kembali ke port ya. Semua kalau yang kecuali port yang ini ya. Port ini sama yang ini ground RF ini dia itu kita nggak bisa sembarangan gitu yang ini. Nah, kalau yang analog ya kayak gini analog sampai 0 sampai 13 ini fungsinya itu bisa kita rubah gitu. Tapi kalau untuk spesifik alat gitu kayak misalnya alat ini ternyata menghasilkan listrik yang dinamis analog berarti kan dia listriknya analog kan. Jadi kita harus pakai port yang di analog ini. Jadi kita di sini harus wajib menggunakan analog. Terus ternyata alat ini support PWM, berarti kita harus ngasih port yang support PWM. PWM itu kayak power management gitu. Tuh, jadi dia bisa ini. Tapi basicnya itu semua port yang ada di Arduino itu bisa kita pakai secara digitalnya gitu. Jadi ini bisa jadi digital. Kalau misalnya kita nggak bisa pakai port ini semuanya ini sudah full ya. Terus kita mau pakai port analog itu untuk alat-alat yang digital bisa. Soalnya secara default konfigurasi di program Arduino-nya dia itu di set semua ini di set digital. Jadi nggak ada kayak oh ini ternyata analog berarti di program masih analog gitu nggak. Kita perlu kalau mau dibuat jadi analog perlu di set dulu jadi analog. Kalau default kalau kita mau pakai biasa dia tetap kebaca sebagai digital port gitu. Mau input maupun output gitu. Berarti kayak semua, aku kan biasanya kan pakai servo kan, dan aku pakai enggak satu, ada beberapa sekitar 4 kalau nggak 5. Itu berarti itu emang harus benar-benar di PWM ya? Atau aku servo itu kan ada servo itu kan ada 3 ya kalau nggak salah itunya apa pinnya kan untuk ininya buat ininya arus listrik plus arus listrik ground sama ini ya. Kalau servo itu seingatku itu dia itu PWM jadi bagusnya itu dia di WM soalnya servo itu kalau kita jalanin
secara kita nggak tahu kalau kalau dilihat secara kasat mata tuh nggak tahu kalau itu kan jalan kan, memang jalan dia jalan. Cuman dia tuh nganterin listrik lagi ulang gitu. Jadi kayak dia itu kasih arus pendek gitu akhirnya. Setelah dia gerak itu dia nanti ngasih arus pendek kecil ke portnya. Jadi memang ada port-port yang nggak bisa ini. Jadi kemungkinan tuh chipnya gosong itu gampang kalau pakai servo atau motor DC karena dia nganterin listrik ulang gitu ke boardnya gitu. Oh, Jadi eh, yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan pin-pin yang sudah dikasih ke ini. Jadi kayak PWM itu wajib dipakai buat servo gitu. Jadi biar dia nggak mungkin nggak ada hantaran arus pendeknya gitu. Jadi kalau sering tuh kalau orang kalau buat project itu kan dia eh, ngawur. pin pin-pinnya pin-pin Arduino-nya tuh kayak habis dipakai kayak buat motor DC atau servo itu kadang pinnya nggak working lagi padahal di program sudah diprogram ini. Soalnya dia itu kena kayak arus listrik pendek gitu gara-gara servonya gitu. Jadi PWM itu kayak gimana ya kayak dia nahan listriknya gitu loh. Oke. Jadi Termasuk juga nahan. Gitu. cerita dikit Hmm. apa soalnya aku itu buat project jadi berhasil. Hmm. Aku ndek servo nih kok ada 5 servo kalau nggak 6 servo itu tak dekek mulai 6 kayaknya 6 sampai 12. Itu kan ada beberapa yang nggak ada PWM terus kobong kayak gitu. Nah itu Nggak bisa. dia. Jadi kayak PWM ini kayak nyelamatin ini buat Arduino-nya sih buat preventifnya dia ke ini ke apa ke boardnya gitu kalau misalnya itu soalnya kayak alat-alat seperti servo atau motor DC itu dia itu kan putaran magnet kan jadi eh, magnet itu kan ngasih listrik kembali kan kalau dia diputer kan jadi ngasilin makanya kena boardnya itu nanti langsung mungkin ada kalau boardnya kuat ya nggak masalah kalau boardnya kayak udah pernah dipakai sampai berapa kali itu kemungkinan sih ada gosong atau portnya itu mati gitu biasanya kalau di Arduino. Thank you, Far. Ada pertanyaan lagi? Apa nih? Aku nggak bisa lihat chat. Bentar ya, aku mau tanya. Mau tanya apa penahan biar saat simulasi nggak sampai konslet, kurang daya atau overheat? Eh, kalau simulasi itu jarang ada yang ngasih tahu kita itu dia ngasih kayak kayak pertanda ini bakalan konslet atau enggak atau ini em, kurang daya atau enggak gitu. Soalnya eh, simulator itu cuma bisa ngasih tahu kita cara geraknya atau gimana cara di programnya itu gimana berjalan gitu. Jarang ada sampai sekarang sih aku belum tahu ada simulator yang bisa buat ngelihat overheat atau konslet gitu. Soalnya secara itu kan simulasi ya, jadi kan nggak kelihatan juga akhirnya kalau di ini. Tangan dong kalau mau bikin smart home apa bisa pakai Arduino soalnya aku sering dibuat pakai simulasi smart home aja tapi gak pernah lihat sampai ini. Soalnya aku sering Ada. nggak pernah lihat Arduino itu smart home ya, smart home banyak sih sebenarnya Arduino yang dibuat jadi smart home gitu. Misalnya Arduino terus digabung sama relay, terus buat kayak colokan smart gitu. Nanti ada wifi-nya gitu, ada kayak kayak ya secara logisnya itu IoT Arduino dengan catu daya. Jadi catu daya itu matiin matiin hidup sama ini. Eh Sebenarnya yang alat-alat yang ada di internet itu kayak misal alat-alat yang kayak smart home itu dia itu sebenarnya itu
berbasiskan ATmega. Jadi chip ATmega itu dipakai buat ini. Jadi persamaannya dia sama Arduino itu ada. Jadi sebenarnya itu kayak ekosistem sih kalau yang IoT di luar sana gitu. Kalau Arduino tuh kan kita harus program dulu, terus kita buat statement buat nyalain atau hidupnya di Arduino, terus kita buat aplikasinya lagi buat ini, terus ada servernya lagi buat ini. Jadi Tapi ya, setauku apa smart home itu emang pakai Arduino. Cuma mereka udah dikemas jadi nggak dikemas. Soalnya Arduino itu kan PCB ini nggak sih? Sedangkan smart home itu ya, barang jadi. Kalau semua ya. ditanya smart home kok nggak pernah lihat langsung yang nerapin. Ya karena kita nggak beli Arduino-nya, kita beli barang jadinya kalau smart home. Hmm. Sama kayak TV nggak PCB nggak aku nggak tahu ketok. Yo kan nggak ngono konsepnya. Uh, sebenarnya aku pernah bongkar-bongkar kayak smart home gitu. Itu dia pakai chipnya ATmega gitu. Terus kayak apa? Sebenarnya gimana ya kalau jelasinnya? Uh, karena dia pakai chip ATmega itu pikiranku langsung oh ini dari manufakturnya itu dia itu sudah diprogram seperti ini gitu. Jadi kayak Arduino itu cuma ngasih kalau di smart home gitu dia cuma kayak bootloadernya sama PCB-nya doang gitu. Jadi penerapannya sebenarnya kebanyakan pakai Arduino sih. Mega itu IC-nya ya. Ya, IC-nya yang paling populer dan sudah kayak udah patennya buat Arduino sih itu. Jadi kalau mau chip-chipnya itu kebanyakan menggunakan ATmega gitu. Kalau kalau misalnya punya microcontroller gitu, terus tapi kan microcontroller sendiri itu kan tidak ada kayak sistem seperti Arduino gitu. Kita bisa flashing dengan programnya Arduino tuh nggak bisa kan gitu. Di kebanyakan di GitHub itu dia banyak ngasih kayak Arduino-nya itu sebagai bootloader-nya gitu. Jadi kita nanam Arduino di sebuah ATmega gitu. Jadi kita bisa menggunakan ATmega itu sebagai Arduino gitu. Jadi pin-pinnya itu disesuaikan seperti standarnya Arduino gitu. Ya misalnya kalau kita punya kayak ATmega 32 gitu, terus mau dijadikan sistem Arduino gitu, bisa di GitHub banyak kok ini. Aku kayaknya masih ingat GitHub-nya apa. Sebentar, aku ganti share screen-nya. Nah, jadi kalau punya kayak ATmega atau microcontroller yang lama-lama gitu, terus mau di-convert jadi Arduino itu bisa. Ini kayak ini legendaris nih kalau yang ini Mighty Core ini. Soalnya eh, secara ininya kita bisa program pakai Arduino dan hampir menyerupai Arduino juga ininya cara kerjanya. Dan enaknya kalau kita buat sendiri kita punya kebebasan untuk milih memori yang ada di ATmega-nya gitu. ATmega itu banyak kan memorinya. Kalau di ATmega yang punyanya Arduino tuh dia basisnya ATmega 32. Jadi kalau kalian kepingin bisa muat berapa program, lebih banyak program lagi gitu, kalau program kalian berat gitu, kalian bisa ganti ke ATmega 12/4 ini. Tapi konsekuensinya itu ukurannya makin agak gede Arduino-nya. Jadi kita nggak bisa kayak Arduino yang kecil-kecil gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Berarti emang kudu hati-hati ya milih port itu ya. Ya, memang kalau kita belajar di rangkaian elektronika itu eh, banyak banyak belajarnya dari kerusakan sendiri yang kita kerjakan gitu. Mungkin yang paling kalau aku sih yang paling berkesan itu adalah melihat Arduino kebakar Kok saya sering ya? di depan mataku gitu. Jadi jadi dia tuh ngeluarin asap, literally ngeluarin asap di Arduino-nya gitu. Gara-gara aku kayaknya catu dayanya salah gitu. Jadi kayak mau meledak gitu loh Arduino-nya. Jadi kalau mau mainan Arduino itu resikonya itu alat rusak ya memang. Jadi kalau kalian kalian mau belajar kayak sistem-sistem Arduino gitu, dia bakalan banyak banyak alat yang bakalan rusak di ini. Di proses pembelajaran. Nah, ya, jadi rekomendasi aku sih beli Arduino yang dia chipnya bisa dilepas. Jadi kalau misalnya rusak, kita bisa beli chipnya aja, terus kita isi bootloader yang Arduino, udah jalan seperti biasa, seperti kita pakai yang biasanya. Gitu. Duh, hobinya mahal. Iya, Arduino ini time consuming, iya, eh, capek, iya, eh, tapi seru sebenarnya kalau kita main sama perangkat elektronika gitu. Kita kayak bisa penerapannya banyak gitu. Yang kayak tadi itu. Arduino bisa pakai WebSocket juga. WebSocket itu apa? Sebentar. WebSocket emang cara kerjanya kayak apa? Bukannya nang web WebSocket ini. Apa paham bang? Kalau kalau Arduino itu kalau kita program, kalau aku nggak tahu WebSocket ya kebetulan. Eh, tapi kalau kita memprogram di Arduino itu kita mungkin jarang menemukan kaidah-kaidah pemrograman yang benar gitu. Kayak misalnya harus OOP atau bagaimana itu jarang ada di Arduino. Jadi Arduino tuh kita bisa program eh, kayak brute force, programnya di Arduino brute force gitu. Jadi kita nggak perlu kayak ini harus ada kelas-kelas atau nggak usah. Soalnya satu memorinya Arduino tuh terbatas, jadi jangan pakai sembarangan gitu. Dua, eh, kayaknya untuk Arduino itu karena kita nggak terlalu banyak implementasinya, cuma kita baca data dari kayak komponen gitu, kita nggak usah eh, programnya terlalu bagus atau terlalu ini. Makin aneh-aneh, Asal, makin berat. iya, ada pertanyaan lagi? Materinya emang udah selesai dah? Ya, emang kalau Arduino nggak bisa kita langsung satu hari banyak gitu. Iya sih. Soalnya, ya, soalnya ya gitu, Arduino itu eh, maintenance sama ininya lumayan mahal juga sih akhirnya kalau kita mau ini. Kirain error Jadi free. kayak, kayak ini aku mau kayak demo kecil-kecilan. Ini kan ada kayak apa namanya? Kayak simulator gitu ya. Kalau kalian kepingin nyoba kecil-kecilan gitu, kita bisa pakai Arduino di sini. Terus kita punya ini breadboard nanti. Cek. Nah, kita punya breadboard. Terus kita coba ya, kita mau nyalain nyalain LED ya. Kita kasih ini di sini aja. Oke. Ini negatifnya sih, common udah ya, common. Kita ini sudah. Terus kita ke pin yang nomor 8 juga ya. Oh, ini harusnya pin nomor 8 aja. Kalau kalian mau nyoba atau mau interesting di Arduino tapi nggak punya
alatnya gitu atau belum mampu belinya, bisa kok pakai simulator dari Tinkercad ini. Terus kita kasih ini groundnya sini, terus kode. Nah, mungkin kalau kalian inget kayak apa ini kalau nggak salah, Scratch ya. Scratch. Ya, jadi ada kita bisa program kayak rasa Scratch gitu. Ini kayak apa namanya? Kayak Kode blok. kode blok gitu atau apa, atau kita bisa kayak pakai C gitu. Nih, di sini ada C, continue. Nah, void setup pin mode, kita mau pin mode yang berapa? Ini aku kebetulan di pin nomor 8 ya, jadi kita kasih 8 gitu. Nah, pin mode output, jadi ini sebagai outputan, nomor 8 ini sebagai outputan, jadi dia nggak bisa yang lain. Terus digital write 13 output, ini harusnya 8. Nah, 8, terus ini juga 8. Nah, kalau kita coba, nah ini dia nyala. Ini benar nggak? Kayaknya ada yang salah aku. Sebentar. Ah, ini udah ground, ini sudah ini. Anoda, katoda. Oh, ini kok anoda, katoda. Sebentar. Flip mana ya? Flip ini. Nggak ada flip di sini katanya. Sebentar. Kebalik mana? Nah, nyala kan? Nah, kalau kita jabarin di kodenya kecil-kecilan itu ya kayak gini. Dia menyalakan 8, memberikan arus high, arus 5 volt gitu. Terus ada delaynya kayak time second-nya berapa second dia ini, jadi pembacaannya millisecond, jadi dia for millisecond kayak gini. Terus ada lagi kayak digital write low, delay 1000, berarti dia 1 detik gitu. Per 1 detik itu nyala mati gitu. Jadi kalau kalian mau kayak mau nyoba-nyoba kayak Arduino atau belum mampu untuk membeli Arduino-nya sendiri atau kitnya, kalau kitnya itu sekitar 300 sampai 400 ribuan gitu kalau mau nyoba-nyoba gitu, bisa pakai simulator gitu. Terus kalau kalian memang tertarik lebih jauh gitu, di internet banyak tutorialnya kayak pakai Arduino seperti apa gitu. Tapi mungkin sebelum ke Arduino-nya sendiri, kalian belajar basic-basicnya elektronika gitu, kayak resistor, transistor, atau dioda gitu. Jadi biar tahu sebelum implementasinya ke Arduino gitu. Mungkin kayaknya materiku sedikit aja untuk hari ini. Teknik efek ya, kalau kalau apa? Kalau di ini ngarahnya ke teknik. Uh, Sistem-sistemnya kayak di teknik itu. Tapi teknik itu lebih lebih apa maksudnya ya? Kita belajar yang versi primitifnya. Jadi kayak uh, itu kayaknya sebelum microcontroller pun ada gitu. Jangan pro teknik. Nanti dapat BC kayak aku. Aku pro tapi oleh BC. Kurang aja. Masuk rekaman tuh. Iku matkul sing Iku matkul aku sing pinter dewe oleh BC. Muangkel aku. Lu aku gak ngerti apa-apa dapat awas. Ya mungkin itu ya dari aku. Makasih udah lihat. Ya, terima kasih 17 orang yang udah melihatnya ini kalian. Dan sampai pitulas. Saya screenmu Oh dihitung. iya. Oh iya. Ya udah ya, aku sudah selesai iniku. Makasih udah hadir di sini. Mungkin ada mau bertanya gitu tentang ini Arduino gitu. Izin live ya. Si.
Udah ya, Dong, kalau mungkin ada dong. yang Kasih tahu dong kapan harus pakai Arduino Uno atau kan banyak tuh macam-macamnya Arduino kan. Bener. oh ya, ya. Tuh. Oh, benar 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 benar. Em, eh, mau buat apa dulu? Nah itu Sebentar ya. kamu, Kalau aku pengen tahu kapan harus kalau pakai ini, kapan harus pakai itu gitu. kalau kamu mau punya sistem yang simple, jadi kalau nggak banyak solderan atau banyak ini, eh, Arduino Uno, Arduino Mega itu jadi pilihan gitu. Arduino Uno itu kan portnya cuma ada berapa tuh? Salah nggak sampai 20 port ya. Terus kalau misalnya kondisinya kayak gini, kamu banyak alat yang mau dibaca gitu. Ada sensor suhu, ada sensor kelembapan, ada sensor apa tuh? Pokoknya banyak lah gitu. Eh, Utamakan portnya itu banyak. Jadi kalau misalnya pakai itu berarti pakai Arduino Mega. Kalau kebutuhannya portnya, kebutuhan kayak chipnya kecil gitu, kayak misalnya sensornya tuh nggak banyak gitu, pakai Arduino Uno gitu. Semakin sensornya sedikit, semakin bisa kita pakai yang kayak makin kecil kayak Arduino Mini sama Arduino apa Nano. namanya Nano gitu. Semakin sedikit sensor kalian yang mau dipakai gitu. Nah, semakin kecil alatnya itu, semakin susah juga kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kalau Arduino Uno kan ada port-port yang kita bisa masukin pin-pin gitu. Makin makin kecil itu makin kita harus belajar untuk bisa soldering gitu. Jadi soldering buat papan PCB sendiri gitu. Soalnya mereka itu enggak nyedia kalau yang makin kecil ya, makin kecil seperti mini sama Nano. nano itu dia itu nggak menyediakan pin gitu. Jadi gimana cara pakai Nano kalau nggak ada Jadi pin? solder. Jadi Solder. kita jadi itu kalau Arduino ntar ya, Arduino Arduino Mini ya. Gak tahu. Tak cek. Arduino Mini itu ya, udah kayak gini. Kita beli itu kayak gini. Nggak ada port, nggak ada IP, nggak ada apa namanya, nggak ada pin gitu. Jadi kita tuh harus belajar untuk kayak gini. Jadi kita harus bikin pinnya sendiri gitu. Jadi kita masang pinnya sendiri gitu. Semakin kecil kan semakin nggak kita semakin kecil kan semakin ini kan semakin ringkas kan. Tapi semakin ringkas juga semakin susah untuk kita buat alatnya gitu. Tapi kalau ini kayak udah mahir banget, terus udah kayak oh Arduino Uno tuh udah kegedean banget. Aku mau kayak seukuran seukuran apa tuh kartu kartu ATM gitu alatnya gitu. Maksudnya ukuran diameternya aja ya sih. Lebarnya sih ini. Eh, aku nggak mau pakai Arduino Uno, aku mau pakai yang ini. Jadi harus punya skill lain kayak soldering sama eh, ya yang diutamakan soldering sih di sini. Kayak ini. Jadi kalau ininya bisa disesuaikan dengan jumlah sensor atau semakin mau diringkaskan sistemnya atau enggak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Itu kan di Nano aku lihat tadi nggak ada colokan USB-nya, itu gimana tuh? Nano ya. Ini kan ini Nano ada USB Yang USB di bawahnya lagi apa tuh? mini. Nah, mini ini ya. Iya. Di Arduino itu dia punya port ini dia. Nah, dia punya port TXRX. Jadi kayak ini misalnya kalau untuk memprogram Arduino Mini sendiri ya, dia itu wajib punya Arduino Uno. Arduino Uno yang berchip. Jadi ini chipnya ini kita lepas dulu, terus nanti kita konekin Arduino Mininya tuh di port TXRX.
Jadi makanya orang bilang jangan pakai pin ini untuk misalnya kalau masih mau programming gitu, jangan dipakai. Nah, TXRX ini buat komunikasi sama Arduino-nya untuk programnya. Jadi kalau kita mau memprogram ini itu wajib punya Arduino Uno dulu sebelumnya. Jadi kayak kayak Arduino Uno-nya ini jadi bantu buat ngisi programnya Arduino ini gitu. Kalau di ininya. Kalau portnya ya ini ya, nggak kelihatan ID. TX, TXRX di mana ya ini dia. Jadi harus dikonekin ke Arduino yang biasa gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau pakai motor tuh harus pakai driver nggak sih? Nah itu driver sendiri tuh fungsinya buat apa? Motor DC gitu. Terus ada kayak Ya, motor DC atau servo. kayak ada terus ada alat lagi satu namanya driver ya. Itu sebenarnya driver ini bantu kita untuk kayak nggak kayak tadi kayak Mas Asif itu kan ada dia langsung ke Arduino-nya kan, nggak pakai driver kan. Itu alat itu sebagai pengatur ininya. Jadi kalau kita nggak punya PWM atau apa gitu, pinnya selesai gitu, kita bisa pakai driver. Drivernya itu yang bantu kita buat ngatur kecepatan atau ininya. Gitu. Jadi kayak extended-nya dari Arduino gitu pinjam pakai driver gitu. Berarti kalau dari Arduino langsung nggak bisa diatur kecepatannya ya? Kalau mau diatur harus pin PWM. Oh, okay. Yang PWM itu. Wowen. Tapi kalau kalau pakai driver pin sembarang pin bisa. Jadi kayak jadi kita nggak harus pakai pin PWM kalau udah pakai driver. Jadi drivernya bantu kita buat jadiin ini. Soalnya kalau kita kirim data ke drivernya itu udah ngerti ininya. Kalau kita kasih arus tekanan ini berarti ini udah jalan ini. Soalnya kita udah diprogram di Arduino manggil kayak drivernya itu biar jalannya kayak gini gitu. Jadi ininya kalau pakai PWM berarti Arduino-nya menyuruh Arduino untuk menghantarkan listrik yang sesuai dengan kecepatan motor DC gitu. Jadi makanya ada kayak double job akhirnya di Arduino gitu. Jadi enak kalau ada punya driver gitu. Bisa nggak sih power supply yang buat misalnya buat motornya tuh beda sama power supply yang dari Arduino-nya? Kan misalnya Arduino kan 5 volt kan. Sedangkan motornya tuh butuhnya 12 volt. Itu dibedakan power supply-nya bisa nggak? Atau dia harus langsung dari Arduino langsung? Bisa. How? Arduino itu selain ini kita punya power jack nih. Jadi kita punya misalnya kita punya motor DC 12 volt ya nggak apa-apa pokoknya kalau kita sambungin itu setidaknya groundnya juga disambungin bareng. Jadi kalau kita punya motor 12 volt power supply 12 volt terus mau spare gitu kayak Arduino-nya cuma 5 volt terus ininya 12 volt boleh. Cuman utamakan kalau bisa groundnya juga digabung. Groundnya 12 volt sama groundnya 5 volt biar lebih tepatnya sih biar nggak ini sih ada arus pendek gitu jadi buangnya ke tempat yang sama gitu ke groundnya gitu. Tapi kalau misalnya mau power supply-nya 12 volt terus mau ke motor DC dan Arduino 12 volt bisa pakai power jack-nya barrel port-nya. Di sini kan kalau di Arduino tuh ada yang hitam-hitam tuh buat colokan 12 volt gitu. Itu buat 12 volt gitu. Jadi Arduino itu sebenarnya fleksibel ketimbang microcontroller sendiri gitu.
versi advance dan simple dari microcontroller. Ada lagi pertanyaan? Jufar, mau tanya nih. Ya. Kalau di Arduino itu sensor-sensornya itu apa aja ya, Fre? Yang aku pernah nyoba ya, sensor-sensornya itu kayak sensor ya. Banyak sih kayaknya, suhu, kelembapan, terus apa lagi? Moisture. Infrared. Terus ntar aku agak lupa juga sih. Kita Google aja. Jadi aku di internet banyak sih. Oh, fingerprint. Oh, RFID itu juga sensor. Accelerator, gyroscope, terus apa lagi? Sensor listrik, ini relay nggak sih? Oh iya, relay. relay itu. Relay bukan sensor ya. Jadi relay itu bukan sensor. Relay itu saklar catu daya. Sensor cahaya, LDR. Basicnya ini resistor kalau saya ingat tuh. Lokasi gitu. Oh, udah mulai advance. Oh, terakhir suhu dan kelembapan. Jujur kalau sensor yang DHT11 ini lambat banget kalau nyari suhunya. Ambil yang DHT 22. Pernah gawe aku. Ini Pakai lambat. korek. Ini jujur banget. Jujur lambat. Ngambil suhu sama kelembapan. Kalau bisa cari yang agak mahalan sedikit sensornya kalau mau. Ketinggian air, water level. Oh, water level ini kayak ini flag apa nih, barcode. Oh, ini sudah advance ya. Yang kalau yang sudah advance, suara, ultrasonic. Nah, ya. Ultrasonic ini. Proximity, tekanan. Oh, ini dia RPM. Nah, ini aku ada cerita kalau di RPM ini. RPM ini kita juga bisa ada bentuknya itu yang buat kecepatan air. Jadi dia itu bisa tahu kecepatan air pakai RPM ini. Jadi kayak benar-benar sensornya itu kayak built-in buat ini. Kalau kalian tahu kayak POM mini gitu, POM mini itu pakai sensor itu apa RPM itu. Ini flow meter juga sama, basicnya RPM yang tadi tak jelasin. Ini flame sensor, ini cahaya. Ini basicnya apa ya? Apa itu namanya? LED yang bisa nangkep cahaya, aku lupa. Terus tilting. Kalau sampai sini kayaknya aku belum pernah nyoba. Itu Mas, sensor-sensornya. Pak, tapi kalau misalnya beli Arduino kit-nya ya, itu sudah include sama sensornya belum? Atau harus dibeli secara terpisah gitu? Arduino kit itu nggak ngasih kita sensor, atau mungkin sensor basic kayak ultrasonic atau apa ya. Tapi kalau misalnya kita punya spesifik sensor, kayak tadi itu banyak sensor yang kayaknya bukan rananya buat pemula gitu. Kita perlu beli lagi gitu sensornya gitu. Dan harganya juga lumayan sih, kayak fingerprint itu terakhir kuliah itu kayak 300 ribuan gitu. Jadi kalau misalnya ada kepingin mau buat sesuatu gitu, mungkin dicek-cek aja di online store gitu ininya. Soalnya kita nggak bisa bergantung juga sama kit. Soalnya kit itu biasanya basicnya kayak dikasih LED, resistor, transistor, sama sensor yang kayak ultrasonic gitu. Jadi kayak nggak
kit itu kadang nggak worth it sih untuk kok. Mending beli pisahannya sendiri. Gitu, iya. Nah, tapi kalau Arduino ini kan istilahnya kita ini kayak basic banget ya, belajar Arduino ini ya. Bisa diibaratkan, kalau kamu bilang itu Arduino itu semacam IoT nggak? Iya, kalau kita nyambungin dia sama internet. Oke. Sama seperti komputer yang nggak kita sambungin internet. Dia itu kita cuma ngasih tambahin lagi sensornya kayak sensor WiFi. Ya, itu bukan sensor sih, itu kayak modul WiFi sama modul Ethernet gitu. Itu yang bisa menjadikan dia IoT. Oke, berarti bisa nih ya IoT-nya. Nah, cara nyambunginnya misalnya nih ke mobile gitu, itu gimana? Kalau pengalamanmu lah, atau sepengetahuanmu? Sepengetahuanku, kalau untuk ini kita yang pasti punya modul yang bisa nyambung ke internet kayak misalnya modul WiFi atau modul Ethernet gitu. Nah, itu kita punya aku nggak tahu perserveran banget ya, tapi kalau nggak salah itu kita juga punya server gitu buat nerima sama manggil gitu. Jadi kayak kalau misalnya aplikasinya tuh mau manggil Arduino-nya gitu, mau ngecek data gitu, berarti dia ke server dulu, terus ke server tuh ngirim lagi datanya ke Arduino tuh send lagi ke server send lagi ke aplikasi gitu. Jadi basicnya itu harusnya kayak ada server gitu. Jadi kalau di Arduino-nya berarti ada kayak deklarasi memanggil server gitu di Arduino-nya. Gitu. Itu servernya udah dari sananya atau dari kita sendiri? Dari kita sendiri. Tapi kalau misalnya kalau mau kayak kita yang kecil-kecilan gitu, bisa pakai kayak lokal host lah gitu. Jadi kayak masih di WiFi yang sama gitu. Kalau misalnya nggak mau jauh, nggak IoT banget sih akhirnya itu kayak cuma kita jalaninnya pas deket aja. Tapi kalaupun mau dibuat itu server banyak kok server yang kayak aplikasi-aplikasi yang nyediain server yang gratis gitu. Cuman limitasinya gitu kita nggak boleh ngirim berapa KB gitu kalau untuk Arduino. Berarti kalau misalnya kita mau betul-betul nerapin konsep dari IoT-nya itu, misalnya kita dari jauh nih kita kontrol gitu kan, itu berarti kita harus nganin server sendiri ya? Iya, gitu. Jadi kayak harus punya server sendiri akhirnya gitu. Jadi makanya kayak aplikasi-aplikasi yang kayak ekosistem gitu, misalnya kayak IoT, kayak lampu smart itu, dia punya server sendiri itu sebelum nyambung ke servernya aplikasi yang kita sebelum ini. Kayak misalnya kalau pakai Google Home gitu, itu kan berarti Google Home-nya manggil server apa namanya lampunya baru ke ini itu. Oke. Nah, kalau kan tadi kan sudah dari segi teorinya itu ya. Nah ini kan kalau kita mau nyoba nih, itu beli yang di daerah Jember atau daerah sini-sinilah, di daerah Banyuwangi gitu-gitu. Kalau tempat jual Arduino itu di mana, Pak? Jember ada. Aku tahu yang di Jember. Di Jember Namanya temen gua. ya itu kayaknya sama kayak Vaping Import namanya tokonya di Tokopedia. Itu tokonya temen gua. Nah, Sini ke gua. Di mana tuh? Belakangnya Ada di- Royal. Ya itu belakangnya Royal. itu. Sebelumnya omanya Alfian. Itu mungkin kalau anak elektro Banyuwangi itu tahu kok di situ. Belinya di situ kok. Kalau di Jember itu. Tapi kalau di search di Tokopedia jarang muncul. Iya, spesifik harusnya. Nggak update kayak itu tuh all shop-nya, lebih ke offline-nya. Mending offline aja. Kalau di Jemberan sih. Yes, sini gua kenal temennya, anaknya. Dapat diskon dong berarti, Bang? Kagak lah. Gua markup. Oh, malah markup dong. Kalau mau belajar sih. Nah, bisa kirim kontaknya Gung. Kalau mau. Oke, Mas, thank you. Perlu kontakan aja juga. Tapi jauh. Kayaknya penasaran deh Mas Agung ini kayaknya skripsinya mau Arduino deh kayaknya. IoT. Iya, teleponik lagi, Gung. Matamu.
hidroponik sampai akhir. Aku jujur ya, kalau misalnya eh, kalau konsepnya hidroponik itu ya, kalau di komunitas anak elektro itu kayaknya sudah bosen ngelihat ngelihat Arduino dengan hidroponik gitu. Soalnya udah banyak penerapannya gitu. Soalnya kayak kurang inovatif gitu kalau di ininya. Jadi kayak udah jadi kayak mainan biasa gitu akhirnya. Iya sih. Tapi kalau Hasilkom nggak ada yang buat, ayo kita buat. Iya sih. Hasil pertanian, WD. Fakultas Komputer Pertanian. Kalau mau ikut belajar, ayo deh. Aku ada tempat buat belajar. Sampai di mana, Mas? Di Jember kan? Aku di Jember. Tempat Boleh belajar tuh, di Mas. mana tuh, Mas? Kita nerapin di desa sih. Beneran, emang beneran. Cuma kemarin konslet, makanya tak bawa pulang dulu. Mau tak benerin. Oh, Ada yang sama itu ya? KKN kan? Enggak. Milik yayasan. Yayasan Milik. pendidikan. Yang itu, yang di status itu ya dulu. Iya. Yang Ya. kemarin aku nge-share acaranya buat besok juga. Oh, Di statusku. ya aku kepengen juga ini belajar lagi. Acara apa itu, Seminar gitu? Yang besok. Bukan. Yang besok kan? Apa ya? Gampangannya ya kegiatan tentang pondok Ramadan. Kalau mau ikut, Ayo ikut bal. kasihan kalau Iqbal. Aku takut dia kebakar. Ya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang Arduino atau IoT yang banyak banget penerapan Arduino sebenarnya. Atau misalnya mau kalau di Fasilkom IoT Arduino itu belajar apa dulu gitu ininya. Yang terpenting adalah menempuh teknik digital. Gitu. Enggak penting itu. Saya nempuh dapat BC. Saya nempuh kayaknya jadi ahli laporan deh. Recording. Ada matkul pilihannya kok, embedded system gitu. Jadi kalau kalian tertarik Arduino bisa ngambil matkul pilihan itu. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita jadiin podcast aja ya habis ini. Ditutup dulu acaranya, Mas. Ditutup dulu ya. Ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ayo, dari tiba-tiba ada pertanyaan muncul ini. Oke, ya ada ya. Terima kasih udah mendengarkan. Terus makasih udah ini ngelihat presentasiku. Kalau kalian memang tertarik dengan Arduino atau apa gitu, bisa tanya-tanya aku juga kok. Apa salah di PC. Ya, mohon maaf jika ada salah kata atau yang lain ada salah kata nggak bakal salah gitu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.